Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Shalom. Saudaraku, senang kita berjumpa kembali hari ini. Saya percaya kita semuanya tetap dalam kondisi yang baik. Amin. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Amin. Biarlah hati kita tetap bersuka cita, sebab hati yang gembira adalah obat, tetapi Amin. semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita datang kepada Tuhan dengan membawa segenap hati kita, kesungguhan hati kita bersyukur, kita memuji, dan kita menyembah. Dan saya percaya waktu firman Tuhan dibagikan, maka disitulah Tuhan bekerja buat setiap kita semua. Tuhan menjamah, Tuhan melawat setiap kita, Tuhan menegur, Tuhan menguatkan kita semua. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kondisi kami hari-hari ini Tuhan. Kami tetap melihat betapa Engkau Tuhan yang baik. Engkau mengasihi kami, Engkau menjagai kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sampai dengan hari ini Tuhan, sungguh kami melihat Engkau Tuhan yang setia. Tuhan, kami mau tetap bersyukur kepadamu, hati kami mau tetap bersyukur, mata kami mau tetap memandang hanya kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu tanpa Engkau kami tidak mampu. Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Dan hari ini kami datang kepadamu, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau bersyukur Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang hadir buat setiap kami, Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan, Engkau memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap katamu, Kau pun memenuhi. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa selalu menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa selalu menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.
kerinduan kami kepadamu Tuhan. Kami rindu mendekat kepadamu. Kami rindu mengejar hadirat-Mu. Sebab kami tahu kami tidak mampu saat kami berjalan sendiri. Yesus, Engkaulah pengharapan kami. Yesus, Engkaulah sumber kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku sembah Dia. Sembah Dia. Yesus Tuhan. Kami datang kepadamu, mendekat padamu. Yesus, Kaulah pengharapanku, Kaulah kekuatanku, Kaulah sukacitaku. Yesus Tuhan, kami sembah, kami sembah Engkau di nama syaranamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus, karena hari-hari kami Kau nyatakan kasih-Mu atas kami. Terima kasih, sungguh belas kasihan-Mu terus menerus boleh ada pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami boleh menerima kembali kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu mari Bapa, dalam nama Yesus, buka telinga pendengaran kami, buka hati kami, buka roh kami, untuk kami boleh mengerti setiap apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, salam saudara. Saya mau bagikan langsung aja apa yang saya dapat dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6, saudara. Judul perikopnya adalah Kristus pengantara kita. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 6. Firman Tuhan berbunyi apa, saudara? Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ia mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara perhatikan, hai semua bangsa, hai setiap makhluk, hai semua penduduk bumi, dan semua orang-orang yang berdomisili di dunia. Saya mau sampaikan, saudara, bahwa dikatakan di sini, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ia mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Perhatikan saudara, siapa sebagai pendamaian untuk dosa kita adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri. Dan bukan untuk dosa kita saja, saudara, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Ya. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan saudara, ayat yang ke-6, saya ulang kembali. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti hidup kita harus berpadanan dengan Dia. Makanya perikopnya di sini dikatakan Kristus pengantara kita. Ya, Kristus sebagai pengantara
pendamaian daripada apa yang saudara alami, dosa-dosa yang saudara alami. Ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus, maka segala dosa itu ya akan diampuni oleh Tuhan. Ketika kita mengaku, firman Tuhan katakan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Coba kita lihat dulu 1 Yohanes 1 ya ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ketika seseorang itu yang sudah pernah berbuat dosa, mari ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, maka dikatakan Tuhan itu setia dan adil. Dia yang mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dikatakan dia itu adalah seorang ya yang dikatakan saudara di sini tadi ya pengantara ya, bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Pendamaian untuk segala dosa kita adalah Yesus Kristus Tuhan, yang bisa mendamaikan saudara kembali untuk kita hidup di dalam kebenaran. Ya, dikatakan Yesus Kristus itu pengantara daripada apa yang saudara mungkin sudah dikatakan manusia karena berbuat dosa dia sudah lepas, ya, lepas, ya, dari Tuhan saudara. Tetapi ketika dia mau datang merendahkan hati dan berbalik kepada Tuhan, untuk dia mohon belas kasih kepada Tuhan, pengampunan, maka dosa itu diampuni oleh Tuhan. Dan dikatakan di sini ayat yang keempat, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau kita katakan seseorang itu aku mengenal Yesus, tapi dikatakan di situ saudara, orang itu tidak menuruti perintah-perintahnya Tuhan. Perintahnya Tuhan itu apa? Yang ada di dalam firman Tuhan ini saudara. Ketika kita menuruti segala perintahnya, maka saudara dikatakan orang itu ya bukan lagi pendusta kalau menuruti perintahnya. Tetapi kalau kita tidak berjalan seturut dengan perintahnya, kita dikatakan sebagai orang yang berdusta, pendusta, Tuhan katakan firman-Nya. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Terima kasih, kebenaran itu boleh diberikan kepada saudara dan saya lewat Yesus Kristus Tuhan sebagai pengantara untuk saudara boleh didamaikan kembali, ya, berdamai dengan Tuhan saudara. Apa yang saudara sudah kerjakan mungkin engkau sudah terpuruk, tetapi ketika engkau mau datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Karena dikatakan di dalam 2 Petrus yang ketiga, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, firman Tuhan berbunyi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya saudara. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Perhatikan, Tuhan itu tak mengendaki untuk setiap kita itu anak-anaknya binasa saudara. Apa yang jadi milik kepunyaannya itu binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dari ya apa yang jahat, dari dosa, dari segala apa yang masa lalu mungkin engkau ya menyedihkan hati Tuhan, ya, membuat melecehkan, mendukakan hati Tuhan, ya saudara, dan bertobat, ya. Bukan berbalik aja, noleh. Oh iya, aku tahu sudah Kristen itu begini begitu, Yesus itu begini begitu. Tapi kita bertobat saudara. Jadi bukan hanya tahu siapa Yesus, tetapi sesungguhnya selain kita berbalik kepada Tuhan, aku sudah ke gereja sih ke gereja. Mungkin aku sudah ibadah, aku sudah membaca firman, aku sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi tidak ada pertobatan. Saudara, apa yang Tuhan lakukan? Cuman itu sebagai batas apa yang engkau ketahui.
Tetapi sesungguhnya hati Tuhan yang sedalam-dalamnya apa, saudara? Ini yang harus kita perhatikan. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Karena kejadian kita itu sungguh dahsyat dan ajaib, kata Tuhan. Sungguh dahsyat dan ajaib. Tuhan mengerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang diambilnya dari dosa. Dan dibawa kepada terangnya yang ajaib, saudara. Diambilnya dari kegelapan, dibawa kepada terangnya yang ajaib itu, saudara. Itu luar biasa, saudara. Bahwa Tuhan itu menyayangi saudara dan saya. Dia tidak pandang bulu. Dia tidak pilih kasih, saudara. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Khususnya untuk saat ini, saudara. Masa-masa yang seperti ini, saudara. Kita harus benar-benar, saudara. Hati-hati, saudara. Karena dikatakan, saudara, ya banyak orang yang kadang mengatakan, aku sudah mungkin tahu tentang siapa itu Tuhan Yesus, tentang kebenaran di dalam firman-Nya, tetapi kita tidak pernah melakukannya, saudara. Mari, saya mau sampaikan, biar sore hari ini kita berbalik kepada Dia dan bertobat sungguh-sungguh. Bertobat dengan segenap hati. Karena dikatakan, saudara, di dalam Wahyu 14 ayat 7, saya ulang, Wahyu 14 ayat yang ke-7, saudara. Dikatakan, judulnya pemberitahuan tentang penghakiman, saudara. Ngeri, saudara, kalau kita mendengar, ya, bagaimana orang melakukan dosa. Dia, akibat dari upah dosa itu adalah maut, saudara tahu, saudara. Makanya dikatakan di sini, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Dia, akan Allah, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Saudara, kuncinya, mari saudara, selain kita berbalik, saudara, dan bertobat, kita tetap hidup di dalam 3 hal ini kita kerjakan. Takut akan Allah, muliakanlah Dia. Lewat apa? Kehidupan saudara, tubuh saudara, ya, harta saudara, semua apa yang saudara miliki untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kesenangan daging kita sendiri. Ya, dan yang ketiga, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut dan semua mata air. Saudara, puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Mari saudara-saudara semua yang ada di muka bumi, siapapun yang mendengar firman Tuhan sore hari ini, Bapa, kami berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang boleh bersama-sama di dalam kebenaran firman-Mu sore hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang melawat setiap mereka. Kembalikan anak-anak-Mu kepada kasih-Mu yang mula-mula, supaya kami benar-benar bertobat, hidup di dalam takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab kami percaya ketika kami berbalik kepadamu Tuhan dan bertobat, maka segala sesuatunya Engkau yang akan mengerjakan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu saat ini yang terpapar oleh karena virus corona. Jamah Tuhan setiap mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan, bawa anak-anak-Mu terus mendekat kepadamu untuk terus hidup di dalam takut akan Tuhan, memuliakan kehidupan Tuhan itu lewat hidup daripada apa yang anak-anak-Mu kerjakan selama ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak berdiam diri saja. Kami boleh terus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran itu, untuk kami boleh tetap ada di dalam kemenangan akan Yesus Kristus Tuhan. Karena Engkaulah pengantara kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan Yesus untuk sore hari ini Engkau juga memberkati bangsa kami Indonesia dan seluruh kota-kota, khususnya Surabaya saat ini Tuhan. Banyak anak-anak-Mu yang terkena virus corona. Mari Bapak, baik Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur saat ini, Tuhan Engkau jamah setiap mereka yang mengalami sakit, khususnya yang terpapar oleh karena virus corona. Engkau putus semua mata rantai itu dalam nama Yesus.
Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan mereka. Berkati kembali Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Biarlah Kau beri kekuatan yang ekstra kepadanya. Hikmat yang dari surga boleh ada padanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba melepas segala berkat Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia, atas semua anak-anak-Mu yang mendengar. Di dalam nama Yesus, yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan Kau lepaskan, yang mengalami berbagai macam kesesakan, Tuhan, Engkaulah penghibur daripada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, kita boleh berkata, amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa dibantu share ke saudara, ke teman, kerabat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.